Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setelah kita membahas tentang pengertian dari gharar dalam transaksi jual beli, kemudian dalil gharar diharamkan dan hikmah Allah mengharamkan gharar sehingga memperkuat keyakinan kita. Seorang muslim tidak tahu pun dia hikmahnya Allah memerintahkan atau melarang, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ketika dia mengetahui hikmah, tentu keyakinannya lebih menghunjam dalam keimanannya. Kemudian kita akan masuk pembahasan sekarang ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Apakah gharar itu mutlak diharamkan atau seperti apa? Atau bentuk-bentuknya dalam jual beli seperti apa? Silahkan. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Saya langsung Abang Umahat, kita mulai dari halaman 264 subbab 3.9. Ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Gharar atau ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban. Ya, berarti pada akad bisa jadi gharar. Kemudian objek akad berarti uang, barang atau jasa. Bisa jadi jual uang dengan uang, bisa jadi tukar barang dengan barang, bisa jadi tukar jasa dengan jasa, bisa jadi uang dengan jasa, barang dengan jasa, kemudian jasa dengan barang. Ya, itu sangat memungkinkan ada ghararnya. Kemudian pada waktu pelunasan kewajiban, karena berbeda waktu pelunasan, berbeda juga harganya. Dia akan mempengaruhi harga. Otomatis akan menjadi tidak jelas salah satu objek akad, yaitu harga. Kalau dia mengatakan, saya jual tanah ini kepadamu dengan harga 100 juta, kapan kamu ada uang bayar? Bisa jadi dia ada uang setelah 50 tahun. Setelah 50 tahun itu, 50 juta hari ini dapat 25 gram emas. 50 juta setelah 50 tahun, wallahu a'lam, apakah naik rupiah atau makin turun? Kecenderungannya turun. Kemungkinan waktu itu 10 gram. Berarti penjual rugi banyak apa rugi dikit? Rugi banyak. Sudahlah dia bayar setelah 50 tahun, selama 50 tahun dia tidak bisa menggunakan memutar uang itu. Yang kalau dia putar, kemungkinan pertambahan normalnya saja dagang mungkin bisa 100% setahun. Kali 50 tahun tak berapa ribu persen harusnya pertambahan. Kemudian belum lagi dia tidak bisa memanfaatkannya ketika dia mau butuh ini, ingat uangnya
maka banyak kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka halal dalam syariat menjual tidak tunai lebih mahal dari yang tunai halal, dan itu fitrah manusia. Ya, lanjut. Pembahasan pertama, gharar dalam akad. Misalnya, 2 akad jual beli dalam 1 akad. Seperti A, pemilik motor X mengatakan kepada B, saya jual motor ini kepada Anda kalau tunai seharga 10 juta rupiah. Kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, apakah tunai atau kredit, mengambil motor dan mengatakan, saya beli motor Anda. Akad ini mengandung gharar karena tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Jual beli ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Hadis riwayat Nasai. Derajat hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, bila tidak jelas. Sama juga masuk dalam kategori ini bila dia membuat pernyataan perjanjian jual beli. Saya jual ini kepadamu 60 bulan. Setiap bulan kamu bayar 10 juta. Berarti harganya 600 juta rumah mungkin. Tapi kalau kamu bayar maju setiap bulannya, saya beri potongan 0,5% dari harga 600 juta. Jelas harganya berapa ini? Jelas apa tidak? Paham? Ibu-ibu paham? Saya ulangi ya. Bunyi transaksinya, saya jual kepada Anda rumah ini. Pembayaran selama 60 bulan, 5 tahun. Dengan pembayaran 10 juta setiap bulan. Berarti harga 600 juta. Dan dibuatkan klausalnya, bila Anda pembeli maju pembayarannya untuk 1 bulan maju, saya belikan potongan 0,5% dari harga 600 juta. Sekarang harga jadi berapa? 5% berarti 595 juta. Kan 0,5% dari beli 3 juta. Ibu sekarang harga jadi berapa? 570. Nah, ibu bapak bilang macam-macam udah. Ibu berapa harganya ini? 570 saja. Ya tidak jelas lah harganya berapa. Bisa jadi dia dalam 60 bulan maju cuma 1 bulan. Berarti harganya berapa? 600 juta kurang 0,5%. Jadi potongannya berapa potongannya? 3 juta. Berarti harganya 597. Kemungkinan selama 60 pembayaran bisa dia maju 2 bulan. Kemungkinan 3 bulan, kemungkinan bisa maju 50 bulan. Berarti harganya potong 100%. Gratis jadinya. Itu berarti harga tidak jelas. Tapi kalau klausalnya dirubah, paham ibu-ibu?
Masya Allah. Kalau klausulnya dirubah, setiap pembayaran maju akan disepakati bersama. Harga tetap 600 juta. Kalau disepakati bersama, ketika umpamanya baru 30 bulan, si pembeli mengatakan, alhamdulillah saya ada rezeki, mau saya lunasi 600 juta, ini kan sudah 300 juta saya bayar, ya saya lunasi 300 juta cash. Ada potongan enggak? Kalau enggak ada potongan, ngapain saya buru-buru? Kalau dia mengatakan, ya udah saya kasih potongan 10 juta, cukup Anda bayar 290. Berarti harganya 590. Itu boleh langsung dibayarnya. Atau kalau dia kurang, dia minta potongan 15 atau 20 juta. Itu boleh. Karena ketika itu harga jelas. Harga jelas hanya 600 juta. Mau maju umur 600. Tapi ketika ada terjadi perubahan dengan kesepakatan kedua belah pihak, ya boleh. Harganya menjadi turun. Harga menjadi naik, tidak boleh. Kalau terlambat diberikan pertambahan, tidak boleh. Bisa difahami? Ya. Lanjut. Yang kedua, gharar dalam objek akad. Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Uang maksudnya. Maksud Barang dan uang. barang dan uang. Gharar atau ketidakjelasan pada barang dan harga atau uang disebabkan beberapa hal. 1. Fisik barang tidak jelas. Misalnya, penjual berkata, aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga 100.000. Sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Sebentar. Berarti menjual barang dalam kotak tidak boleh? Gimana sekarang Anda belanja semuanya dalam kotak? Indomie dalam kotak, di luar kotak. Dalam kotak. Telur dalam kotak apa di luar kotak? Kotak, cangkangnya kan kotak. Semua barang Anda sekarang yang Anda beli dalam kotak. Tidak boleh, mutlak tidak boleh. Boleh, asal jelas. Boleh asal jelas. Itu gimana ceritanya? Dalam kotak boleh asal jelas. Asal jelas yang dimaksud isinya apa dan segala macam barangnya. Ya. Dalam kotak, dalam bungkusan, tapi di bungkusan ada tertulis komposisi, ada fotonya. Ya, kalau Anda minta ke abang-abangnya, bang buka dulu Indominya baru saya beli, jelas apa enggak? Siapa tahu isinya 3, Pak. Siapa tahu isinya 1/4. Kan bisa jadi kan ya, kesalahan, human error. Ya. Maka bila penjelasannya ada, beratnya sekian gram, bahkan ada foto bentuknya, ini ghararnya kecil. Tetap ada ghararnya tapi kecil. Kalau untuk telur biasanya pedagang menyatakan itu bagus dan tidak dengan diapain? Disinar pakai sinar lampu atau senter, dilihat bersih ya, berarti aman, dalamnya bagus. Itu tetap gharar apa tidak? Ada, tapi ghararnya besar apa kecil? Kecil. Dan gharar yang kecil dibolehkan. Seperti yang sudah pernah kita bahas, gharar tidak mutlak haram. Yang besar diharamkan, yang kecil dihalalkan. Ya. Maka kalau Anda menjual dalam bungkusan, bisa jadi bungkusannya dalam
Kalau tadi iya ada tertulis sekian gram ininya, semua tertulis. Garamnya berapa pun ada. Apa komposisinya, ingredientnya ada. Bisa jadi bungkusannya daun pisang. Apa Anda tulis di situ? Hah? Anda jual nasi atau ketan, Anda bungkus dengan pisang. Ya, gharar apa tidak ini? Gharar. Ya, tapi tentu kalau Anda yang dibungkus begini, nanya nggak isinya apa? Bisa jadi nasi dengan sayuran, bisa jadi nasi dengan oncom, bisa jadi nasi di dalamnya daging ayam, bisa jadi daging sapi, dan macam-macam. Itu tidak. Bisa jadi bukan nasi, ketan. Dalamnya bisa jadi kelapa, dikasih gula, macam-macam. Bisa jadi suir-suir ayam atau daging. Nanya apa diam Anda? Hah? Nanya kan, Bu, ini yang bungkusan yang ini apa ini? Itu lontong, Pak. Iya lontong, isinya apa aja? Sayur. Sayur biasanya ada lontongnya, isinya sayurnya bayam. Umumnya apa sayurnya? Wortel, apalagi kentang, cukup. Sayur oncom sayur. Dia bilang sayur. Ya, itu umumnya. Kalau dia bilang sayur, nggak perlu Anda tanya ini sayurnya apa, toge, apa daun singkong. Nggak pernah orang bikin daun singkong, toge, isi dari lontong dalam lontong apa namanya, sayur dalam bungkusan daun pisang tadi. Sehingga dengan penjelasan Anda akan bertanya, itu berapa gram sayurnya setiap satuan? Enggak kan ya? Bisa jadi sayurnya banyak, bisa jadi dikit, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Maka nggak perlu Anda komplain fotonya cakep banget. Biasanya kalau di beberapa toko warung fotonya ada. Tapi ketika yang bisa disodorkan kok nggak sama dengan foto. Pak, kalau mau makan foto sebentar saya ambilin. Ya, itu hanya mendekatkan dari bentuknya, tidak mesti sama. Ya, seperti itu. Kalau ghararnya kecil, tidak ada masalah. Dan seterusnya. Lanjut. Berikutnya adalah sifat barang tidak jelas. Misalnya, penjual berkata, aku jual kepadamu 1 unit mobil dengan harga 100 juta rupiah. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya serta penjual pun tidak menjelaskannya. Ya, ini 100 juta rupiah mahal apa murah? Hah? Gharar, nggak jelas. Bisa jadi mahal kalau mobilnya Karimun tahun 99. Masih udah ada Karimun 99. 100 juta kemahalan apa kemurahan? Kemahalan. Bisa jadi mobilnya Innova tahun 2022. Kemahalan apa kemurahan? Murah. Berarti ini gharar. Kan dia bilang 1 unit mobil. Kalau dia jelaskan modelnya apa, ya apalagi kalau dia sebut modelnya Innova, bisa jadi mahal, bisa jadi murah juga. Kalau tahunnya 2022 sudah masuk banjir 5 kali, itu 100 juta mahal atau murah? Masih ada aja antum beli udah senang di itu 5 kali kerendam banjir. Ya, di daerah yang sering banjir itu wajib bagi Anda menyampaikan kepada calon pembeli ketika menjual kendaraan roda 4, roda 2.
Wih, itu kan bukan karena saya Ustadz, musibah. Iya musibah betul. Tapi Anda wajib menjelaskan karena kondisinya sekarang walaupun masih bagus tapi pernah kelelep banjir. Ya, walaupun masih bagus umumnya harganya turun. Ya, daerah-daerah yang sering kena banjir, perumahan sini aman alhamdulillah. Kalau perumahan di Villa 2, 3, 5, kemudian PGP, Pondok Gede Permai, itu sering mobil jadi kapal. Ngambang mobil. Subhanallah. Ya. Itu kalau Anda tinggal di sana dan kena musibah, ketika Anda jual wajib sampaikan. Ya, pernah kelelep banjir sekali, tahun banjir tahun sekian umpamanya. Dan tapi sudah saya sudah saya servis, mesin udah turun dan jok semua sudah saya ganti karena pasti bau. Jok sudah saya ganti. Tapi tetap harganya biasanya beda dengan yang tidak pernah kena banjir. Iya atau tidak? Alhamdulillah, wajib itu. Berdosa Anda kalau diem aja. Anda umpamanya tinggal di sana, pernah tinggal di sana 6 bulan, pas sedang ada banjir. Kapok Anda nggak tinggal di sana, pindah. Tapi sudah terkena musibah kendaraan Anda. Anda bawa ke tempat lain, tinggal di tempat lain, Anda tidak ceritakan ini kasusnya pernah kelelep. Anda berdosa. Berdosa selisih harga. Kalau harga banjir tadi umpamanya 50 juta, terjual mobil Anda 100 juta, ya 50 jutanya itu haram. Kecuali kalau Anda sampaikan, ini pernah kelelep, tapi sudah saya servis semuanya, sehingga harganya saya jual 100. Kalau kamu ridho silahkan. Tapi dia coba kecepatannya dan semuanya dibawa ke bengkel. Kata orang bengkel, aman, bagus kok servisannya. Saya setuju, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda diam, walaupun bagus. Jelas? Allahi barik. Lanjut. Berikutnya adalah ukuran barang tidak jelas. Misalnya, penjual berkata, aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 100 juta rupiah tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya. Mahal apa murah itu? Tidak jelas. Mahal atau murah? Enggak jelas. Bisa jadi mahal sekali, bisa jadi murah. Dia mengatakan, aku jual kepadamu sebagian tanah ini. Ketika dia katakan, oh ya udah, tanahnya dia hitung perkiraan ini 2 hektar. Sebahagian udah kebayang oleh dia. Saya setuju, deal. Bayar 100 juta. Bagianmu yang sebelah sini ya. Kata dia. Ya, bagian yang itu ternyata tidak bisa dibangun. Tanahnya labil. Ya, itu murah apa mahal berarti? Mahal. Tapi ternyata diberikannya di bagian depan. Di akses jalan. Ya, 100 meter. 100 juta diberinya umpamanya dikasih oleh dia 50 meter persegi. Itu murah. Biasanya di daerah situ harga segitu 150 jutaan. Berarti dia dapat murah. Maka akad tadi tidak boleh. Tapi kalau setelah dia sampaikan, ya yang mana Pak? Ditunjukkannya yang ini. Oh saya setuju Pak. Pada waktu itu baru sah jual belinya. Kalau tadi yang pertama jual belinya
batal. Karena mengandung unsur gharar. Tapi ketika dia tentukan, yang saya maksud coupling yang ini, sekitar 50 meter persegi. Dia hitung, oh ya cocok atau agak murah dikit. Ya, dia setuju, tidak ada masalah. Allah barik fiik. Sama aja Anda belanja ke warung, Bu, tolong ambilkan saya beli karena cabai lagi mahal, Anda beli hanya 15.000, ambilin saya cabai 15.000. Itu koron apa tidak? Ibu-ibu, koron apa tidak? Anda tidak bilang seperempat, 2 on, 1 on, 10 on, itu berarti ya setengah kilo, enggak, 15.000. Gharar apa tidak? Gharar. Tapi setelah dia ambilkan, taruhnya, sebentar Pak, coba lihat. Oh ya udah, saya boleh 15.000. Kalau kurang, gak kemahalan itu Bang. Oh ya udah, tambahin 2 biji. Anda ridho. Sekarang masih gharar? Sudah tidak. Boleh. Sama Anda makan di warteg atau warung Padang. Kan di hidangan itu. Atau di warteg Anda ambil ini. Nanti bayarnya nanti. Tahu harganya nanti. Sama Anda naik taksi. Itu tahunya kan nanti. Ternyata harganya lompatan kuda. Ya, berapa Bang? Dari Baitul Haq ke kota wisata sampai kota wisata di Argo tertulis Rp435.000. Anda bayar? Enggak. Tapi kalau dari itu, oh iya Bang, tadi kita muter-muter karena macet. Jalan situ tutup, situ demo, ini banjir. Ya udah, saya bayar 435. Tapi kalau jalan lempeng aja, ya biasanya paling 150, paling tinggi 170. Ya, sama dengan makan warung Padang dan warteg tadi. Anda memang tidak jelas harganya berapa, harganya nanti. Tapi kalau harganya dikasihnya tinggi, Anda kan protes kan ya. Berarti Anda tahu harga sebetulnya. Tapi tahunya tidak pasti. Berarti ghararnya besar apa kecil? Boleh apa tidak? Alhamdulillah. Semuanya boleh aja tadi ya. Silakan. Berikutnya adalah barang bukan milik penjual. Misalnya, seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya. Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata yang artinya, wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Al-Albani, derajat hadis ini hasan sahih. Ya, termasuk gharar adalah menjual barang yang bukan milik Anda. Tadi kasusnya calo tanah.
Sekarang calo online namanya sekarang lebih ganteng, dropshipper. Sebetulnya calo online ya terakhir. Ya, dia lihat barang, dia foto, dia jualin. Dia belum izin untuk menjualkan barang dengan akad wakalah dan belum juga dia beli. Berarti barang bukan milik dia. Lalu dia jualkan. Ini termasuk menjualkan barang yang bukan miliknya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, kalau ingin seperti itu memperkecil resiko, katakan kepada calon pembeli, saya akan jual, bukan jual. Saya akan jual harga sekian, tapi kalau kamu setuju, ya, saya beli dahulu, kemudian nanti barang sudah saya terima, baru saya jual. Kalau kamu nggak setuju dengan barangnya, nggak apa-apa, nggak jadi. Ya, ini boleh. Berarti tadi hanya sekedar penawaran, bukan jual beli. Jual belinya nanti setelah barang Anda miliki. Tetap juga ada risiko, tetap ada. Kalau ingin menghilangkan risiko, Anda tinggal mengatakan kepada pihak pemilik barang, boleh saya bantu jualin, tapi transaksi dengan Anda pemilik barang. Setiap melalui situs saya, web saya, akun saya, beri saya fee umpamanya 3%, 2%, dan seterusnya. Oleh itu Anda bantu memasarkan saja. Kalau yang pemilik barang orang dekat, ya Anda stok barangnya. Kalau tidak jadi, tidak laku dalam seminggu saya kembaliin ya. Boleh, kata dia. Terserah Anda mau jual berapa setelah Anda terima dan stok. Ya. Lanjut. Berikutnya, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Misalnya, A membeli motor dari B. Sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung motor ke C. Ini termasuk bai gharar karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserah terimakan kepada C. Jual beli ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis riwayat Ahmad. Imam Nawawi menyatakan derajat hadis ini hasan. Berikutnya, barang tidak dapat diserah terimakan. Misalnya, seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Ini termasuk jual beli gharar karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Berikutnya adalah gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga. Misalnya, penjual berkata, aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu. Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk gharar karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual. Dengan demikian penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya. Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama, membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar. Seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur gharar, Imam Ahmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata,
"Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain." Ia berkata, "Jual beli ini tidak boleh." Namun, sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Di antara dalil pendapat ini, Sebentar. Termasuk harga tidak jelas, rumah makan bayar seikhlasnya. Pernah belanja di situ? Banyak lihat. Seikhlasnya dengan sesukamu beda apa sama? Samalah. Ya, sama. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau Anda mau makan di tempat itu, sesekali antum yang pusing. Biasanya nanya aja terus, saya sendiri yang pusing. Sekarang pusing rame-rame kan enak. Ini menarik gak bagi pembeli? Tapi kalau haram menarik apa tidak? Ya kalau haram tidak ada yang menarik. Bagaimana solusinya agar dia tidak haram? Anda punya uang 10.000. Ya, lewat ketemu rumah makan, bayar seikhlasnya. Dalam mobil anggota ada 5 orang. Bagaimana caranya dengan 10.000 ini bisa makan 5 orang kenyang dengan menu yang 4 sehat, 5 sempurna? Coba bagaimana? Silakan ibu yang jago biasanya ngelola keuangan. Silahkan. Gak jadi lewatin aja itu rumah makan. Ibu silakan dibantu bapak-bapak, pusing mereka bapak-bapak ini mah. Ambil dahulu, ya, lalu katakan kepada kasirnya, "Pak, ini berapa?" "Seikhlasnya aja mas." 2.000 nggak apa-apa. "Iya, kalau ikhlasnya 2.000 aja. Sebentar ya, kami ada 5 orang." Setelah 5, "Kami ikhlas 2.000 pak." "Iya nggak apa-apa, seikhlasnya saja." "Terima kasih bapak. Halal ini?" "Alhamdulillah." Itu kalau uang Anda pas 10.000 ya. Kalau lebih uang Anda janganlah dizalimi dia. Kalaupun ikhlas dia, ya, itu kan 4 sehat 5 sempurna minimal berapa? 30.000-an lah ya. Ya, Anda bayar 30 kali 5 berarti 150.000 pantas lah. Ya, Allahu a'lam. Ini tadi dalam rangka uang pas 10.000 lagi. Gimana caranya halal? Lanjut. Namun sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Di antara dalil pendapat ini, pertama, hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun gharar yang terjadi dalam akad ini bukanlah gharar yang merusak akad.
Karena pada saat melangsungkan akad, penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua. Namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut. Yang kedua, yang menjadi persyaratan dalam jual beli adalah keridhaan dari kedua belah pihak. Dalam akad ini, mereka telah saling ridho untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan di berbagai negeri, dan bila terdapat ketidakridhoan mereka memiliki hak qiyah. Ijma para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya, maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya atau harga pasar. Dari ijma ini dapat dianalogikan bahwa akad jual beli yang tidak disebutkan harganya, maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut. Wallahu a'lam. Dalam hal ini pendapat yang membolehkan jual beli dengan harga pasar adalah pendapat yang terkuat. Karena sekalipun pada saat akad tidak disebutkan harga barang atau jasa, akan tetapi kedua belah pihak telah mengetahui harganya dan keridhaan pun telah terjadi. Ini harga yang tidak jelas. Bagaimana kalau barang pada waktu akad tidak jelas dalam transaksi all you can eat. Ya, all you can eat bayar 50.000, makan sepuasnya. Bayarannya jelas, tapi yang dimakan jelas apa tidak? Tidak. Jadi diambil rendang, ayam goreng, kemudian kikil, kemudian paru, hati, Masya Allah, sapi semua bagiannya diambilnya. Habis itu, habis makan, istirahat dulu dia sebentar, turunin dulu. Nanti ambil lagi yang lain, bakso, pecel, segala macam. Habis itu turunin lagi. Ya, bisa jadi dia makan mungkin 200.000. Ini bagaimana? Boleh apa tidak? Gharar atau tidak? Gharar. Tapi boleh apa tidak? Tidak boleh. Bagaimana ibu-ibu? Boleh saling ridho. Boleh saling ridho. Boleh saling ridho walau gharar. Judi kan juga gharar kan ya? Mereka saling ridho enggak? Antara bandar dengan para peserta. Kalian kalau mau judi, siapkan keikhlasan dulu. Kalau rasa-rasanya enggak ikhlas, jangan masuk main kemari judi. Ini hanya khusus untuk orang-orang bermental ikhlas yang tinggi. Sehingga dengan declare itu menjadi halal, enggak. Saling ridho tidak mesti dia menjadi halal. Silahkan. Syekh Ma'ruf kita sering dengar di jeda acara TV dan Radio Roja. Syekh Shalih Fauzan mengharamkan transaksi dengan cara all you can eat. Menurut beliau gharar. Tapi itu apakah pendapat kesepakatan para ulama sekarang? Siapa yang bisa menjelaskannya sesuai dengan kaidah gharar yang telah kita bahas? Kan gharar tidak mutlak haram kan ya? Iya. Silahkan.
Nah, nggak pakai makan nih. Pulang gitu, kok nggak ada makan. Tergantung, dia ada yang bentuknya mengikut kepada akad lain. Kalau Anda sarapan pagi di hotel, ada yang bentuknya include dalam harga menginap. Menginap harga sekian include sarapan pagi. Sarapan paginya tadi jenis modelnya all you can eat. Bisa jadi include sarapan pagi, siang, dan malam kalau biasanya kegiatannya 2 hari, 3 hari. Ya, ini qarar mengikut dalam akad nginep. Qarar mengikut boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Apa dalilnya kalau qarar mengikut boleh? Cuma dibahas. Pakai mic. Nanti ada pegang mic. Dulu Pak Ustadz, dari dulu Pak Ustadz. Ibu, apa dalilnya qarar yang mengikut boleh? Ijma' para ulama. Kalau Anda beli janin di dalam perut induknya, ini kambing varietas unggul. Anak yang sudah lahir itu harganya umpamanya sampai 500.000. Mumpung dia masih dalam perut induknya, Anda tawar dengan harga 300.000. Dengan risiko kalau lahir bagus Anda untung berapa? 200. Kalau lahirnya tidak bagus, ya mungkin rugi jadi 200-an atau mati sama sekali, hilang uang 300. Ya, ini hukumnya haram apa halal? Haram karena gharar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il madhamin wal malaqih. Rasulullah melarang menjual janin dalam perut induknya. Tapi kalau yang Anda beli induknya, ada indukan kambing atau sapi yang sedang bunting. Ya. Dan penjual pasti memasukkan harga janin dalam harga jual. Kalau induknya sedang tidak bunting, harga sapi tadi paling 30 juta. Karena dia sedang bunting, dia jual mungkin 40 atau 35. Jelas? Boleh nggak jual beli ini? Sepakat para ulama boleh. Ya, sepakat para ulama boleh, sehingga keluar kaedahnya yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Sesuatu yang mengikut hukumnya dibolehkan, kalau statusnya terpisah tidak boleh. Maka kalau Anda beli tiket pesawat, akan ada di situ dalam rinciannya ada asuransi jasara harja sekitar 11%. Ya. Dan lain-lainnya. Banyak Anda lewat tol, Anda sudah include jasara harja apa tidak? Sudah include jasara harja. Itu berarti ada gharornya. Kan asuransi gharar. Mungkin dapat besar, mungkin uang hilang, mungkin gak dapat apa-apa. Ya, tapi karena ini include dalam akad, maka hukumnya boleh. Begitu juga tadi
dengan all you can eat kalau Anda menginap. Atau Anda ada kegiatan di hotel sama beberapa hari, selain menginap hotel juga makan dan sarapan 3 kali sehari sudah include. Ini tidak ada masalah dengan sistem all you can eat. Tapi kalau tidak terpisah umpamanya, Anda nginep di hotel itu atau memang sengaja ke rumah makan all you can eat, ini boleh apa tidak? Ibu-ibu, apa? Ulang, sengaja Anda tidak nginep datang ke restoran hotel itu ingin sarapan pagi sekeluarga, atau datang Anda ke tempat rumah makan all you can eat, per jiwa bayar 150.000. Anak di bawah 12 tahun bayar umpamanya 80.000 dan dewasa 120 umpamanya. Ini boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh. Apa bedanya dengan makan Padang tadi? Makan Padang kan tadi harga yang tidak jelas. Kalau sekarang harga jelas, makanan yang tak jelas. Kalau harga tidak disebutkan, boleh tadi apa tidak? Hah? Tidak boleh tadi. Tadi panjang-panjang beliau baca, tidak boleh tadi. Boleh. Nah sekarang yang tidak jelas apa yang mau dimakan. Kalau harga tidak jelas boleh, apa yang akan dimakan? Yaitu objek dari jual belinya yang tidak jelas, harusnya boleh juga kalau selisihnya itu tidak terlalu besar. Biasanya kalau Anda makan dengan harga all you can eat tadi, Anda akan bisa menghitung kemampuan daya makan Anda berapa atau tidak. Kalau Anda tadi udah sarapan di pinggir jalan, lalu anak, keluarga, istri ingin ngajak ke sarapan hotel all you can eat, ya Anda apa Anda bilang? Mau ikut juga Anda? Ya enggak. Anda Abi masuk aja, duduk aja, nggak pakai makan. Kami udah sarapan tadi. Tapi kalau kondisi Anda dari rumah belum sarapan sama sekali, insya Allah 120.000 nggak akan rugi-rugi amat. Bahkan untung-untung dikit mungkin. Hah? Kan waktunya sarapan sampai jam berapa? 10. Jam 10. Lumayan ada 3 jam. Ini jam 7 udah mulai insya Allah. Untung dikit kayaknya. Anda lihat lagi anak dan istri Anda tanya, bisa nggak kalian makan lebih dari 1, 2, 3 menu? 4 bisa mie. Masuk. Tapi kalau mereka lagi malas makan, lagi ngantuk-ngantuk, mau Anda makan di situ? Mau? Mau apa tidak? Enggak. Itu normal berarti. Berarti gharornya besar apa kecil? Hah? Kecil, sama tadi dengan harga yang tidak disebutkan pada waktu transaksi, tapi perkiraan ada. Jelas. Ini gharar, beda dengan riba. Kalau riba mutlak, nanti pada bab riba akan kita jelaskan. Karena haram kalau dimutlakkan haram dalam syariat, susah kita hidup. Ya, apalagi tadi beli lontong dibungkus sayurnya entah berapa potong, entah berapa gram, tidak jelas. Haram. Lontongnya buka dulu, timbang dulu sayurnya, buka dulu bagian dalamnya. Ya, Allah barik. Lanjut.
Sebab berikutnya gharar atau ketidakjelasan jangka waktu pembayaran. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapan Anda mampu." Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual habalul habalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan maksud jual beli hablul hablah yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang kunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang di perut tidak bisa dipastikan, apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk gharar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab. Ya, sebentar. Kalau Anda beli ngutang sayur atau utang barang harian di warung sebelah dan dia kenal baik, lalu dia bilang, "Pak, saya boleh beli beras 10 kilo, bayar nanti kalau suami dapat uang." Dia mau. Boleh ini? Jelas kapan dia bayar? Kapan dapat uang? Mungkin hari ini, mungkin 2 hari lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin 2 bulan lagi. Atau kalau nanti saat gajian, kapan dia mau gajian? Ada orang gajiannya harian, ada pekanan, ada bulanan, ada yang per project. Bisa jadi projectnya 3 bulan, 4 bulan baru dapat gajian. Jelas? Boleh apa tidak? Itu kalau transaksi jual beli. Kalau dia pinjam uang, teman, tetangga, kerabat pinjam uang 200.000, 300.000 keperluan sekolah anak dan lain-lain. Kapan bayar? Insya Allah kalau ada uang saya bayar secepatnya. Boleh? Boleh. Beda dengan kasus tadi. Beda apa tidak dengan kasus tadi? Ini beda. Bedanya dari sisi apa? Yang pertama jual beli. Jual beli gharar memang tidak boleh. Kalau pinjam meminjam, ini akadnya sosial. Akad sosial gharar boleh apa tidak? Boleh, sosial boleh, gharar tidak. Sama juga Anda tabarru', Anda memberikan bantuan atau memberikan hadiah dalam pernikahan seseorang. Itu harus dibuka amplopnya atau boleh tidak dibuka? Harus dibuka dulu. Nggak boleh dibuka. Nggak apa-apa kalau nggak dibuka. Berarti kan gharar kan ya? Bisa jadi isinya 100.000 2, 3, bisa jadi 50.000 1, 2, bisa jadi 10.000 1, 2. Makannya all you can eat
Ini gharar 2 kali. Makanya all you can eat bayarannya tertutup. Dua-duanya tidak jelas, barangnya tidak jelas, pembayaran uangnya tidak jelas. Ini boleh? Hah? Ini tidak ada masalah karena dia makan itu adalah mau ngasih amplop nggak ngasih amplop nggak boleh makan emang. Nggak pernah dilarang oleh pihak yang punya hajat. Ya, pihak yang punya hajat, Anda bilang, Pak saya nggak bawa amplop Pak, boleh makan? Apa kata yang punya hajat? Malu-maluin Pak, memang ini maksudnya kami ingin berbagi, menunjukkan kebahagiaan kami kok. Kami bukan jualan, kalau mau jualan di warung depan tuh Pak, kalau mau belanja. Seperti itu. Anda pun ketika memberikan uang bukan maksudnya mau belanja. Ini maksudnya memberikan hadiah. Ya. Maka gharar dalam memberikan hadiah boleh. Ini gharar 2 kali karena dua-duanya akad hadiah. Makannya hadiah, uangnya pun hadiah. Jelas? Tidak ada masalah, dua-duanya boleh. Lanjut. Tapi menurut Ibnu Taimiyah dan diperkuat oleh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, boleh menyatakan pembayaran dengan ucapan dibayar kapan mampu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi membeli 2 lembar kain dari seorang Yahudi dengan mengatakan, aku beli 2 lembar kain darinya, dibayar bila mampu. Hadis riwayat Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Ya, cukup atau kita lanjut? Cukup bacanya apa kita lanjut? Semoga bermanfaat. Wallahu waliya taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.